yaitu Pipi Miralini, guru SMP Negeri 33 Kota Bekasi, mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 7. Selamat menyaksikan video Ibu tentang APBN. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang APBN. Yang pada istilahnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu APBN, fungsi APBN, lalu mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama nih, APBN. APBN atau sering disebut dengan istilah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran pendapatan belanja negara ini dapatnya dari mana sih uangnya? Tentunya semuanya berasal dari uang rakyat. Nah, seperti pajak ya, atau juga dari penerimaan lainnya. Nah, di sini kita lihat dulu sebenarnya APBN ini penting atau tidak sih untuk dibuat? APBN penting sekali untuk dibuat. Kenapa ya? Karena APBN ini bisa menjadi pedoman dan juga menjadi sebuah langkah untuk pemerintah dalam melaksanakan kegiatan atau program-program dari negara kita ini nih. Nah, APBN atau sering disebut dengan rancangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun nih. Misalnya nih, kamu melihat ada APBN yang mau digunakan di tahun 2022, berarti nanti pembuatannya itu di tahun 2021 gitu ya, jauh-jauh hari lah. Contoh nih, kalau misalkan kamu melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah. Nah, di sekolah itu kan kegiatan banyak banget ya. Kamu ingin kegiatan itu nantinya akan mendapatkan anggaran dari sekolah atau istilahnya dibiayai nih oleh sekolah karena ini kegiatannya penting banget misalnya gitu. Nah, makanya kita perlu mengajukan namanya proposal. Di dalam proposal tersebut kamu membuat sebuah anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Nah, anggaran biaya tersebut mirip dengan yang namanya APBN. Dan yang kedua, Ibu akan jelaskan tentang fungsi APBN. Fungsi APBN itu ada 6. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yang dimana pengaturan kuasa atas penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi jelas banget nih siapa yang memiliki kuasa atas pengeluaran dan penerimaan APBN ini. Yang kedua, fungsi alokasi. Ya, fungsi alokasi udah jelas ya, biasanya untuk pembangunan sarana umum, misalnya kayak jalan, rumah sakit, atau sekolah. Yang ketiga, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini artinya pengeluaran selain dari kepentingan umum seperti dana subsidi atau beasiswa. Kamu pernah lihat kan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah? Misalnya subsidi BBM atau subsidi lainnya gitu ya, subsidi minyak goreng kan pernah juga ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari fungsi distribusi dari pemerintah. Nah, juga ada beasiswa yang kamu rasakan, yang misalnya kamu dapatkan, itu semuanya berasal dari APBN. Dan yang keempat maksudnya stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan ekonomi negara. Yang kelima, fungsi perencanaan. Jadi APBN ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan kegiatan negara kita nih. Terus yang terakhir, fungsi pengawasan, memperhitungkan kegiatan pemerintah. Kita juga bisa lihat, oh jadi pemerintah melaksanakan kegiatan selama 1 tahun ini. Jadi tertera ya dengan jelas gitu. Nah, jadi APBN ini penting untuk dibuat oleh pemerintah hingga saat ini. Semoga kamu sudah makin paham ya tentang apa itu APBN dan fungsi APBN. Lalu kita lanjut ke mekanisme penyusunan APBN ini. Mekanisme penyusunan APBN ini sebenarnya kalau dalam teorinya itu bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar ya, itu di pasal 23 kalau tidak salah ya. Nah, di pasal tersebut dijelaskan bahwa ya betul, pasal 23 ayat 1 nih tentang APBN. Jadi di mana di sana dasarnya juga ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Makanya jadi kita harus paham banget nih bagaimana penyusunannya. Penyusunannya itu simpel sekali sebenarnya. Dari pemerintah pusat yaitu Presiden akan membuat rancangan undang-undang atau RUU mengenai APBN. Nah, nanti hasilnya berupa rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut diserahkan kepada DPR.
Setelah itu untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh DPR, Presiden ini akan membahas bersama DPR dan DPD dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara tersebut. Setelahnya baru DPR akan mengambil keputusan mengenai perubahan dalam isi RAPBN lalu mengesahkannya. Setelah disahkan, rancangan undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang dan menjadilah namanya APBN. Oke, jadi APBN ini tadi prinsipnya ada dua sih ya. Ini tambahan nih, prinsipnya berdasarkan aspek pendapatan, di mana prinsip penyusunan APBN itu menyelesaikan kerugian negara yang sudah dijanjikan sebelumnya. Lalu berdasarkan aspek pengeluaran, di mana prinsip penyusunan APBN yaitu hemat dan sesuai dengan anggaran yang ada. Oke, jadi simpelnya jangan sampai kita boros ya dalam menggunakan keuangan negara ini, karena setiap daerah kan setiap program negara ini pasti membutuhkan anggaran gitu. Oke, baiklah itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.